Oke, teman-teman, selamat datang di podcast Peruang. Kita sudah berapa episode kira-kira? 8 atau 7 episode ya. Dan hari ini kita Enggak, masih gitu ya? enggak ya? Enggak kayaknya. Berapa? Masih 5. Iya, yang udah diupload. Oh iya. Masih banyak kita bahas. Tabungan. Tabungan masih banyak. Tabungan masih banyak. Tabungan masih banyak. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Spesial banget lah. Spesial banget. Ini Spesial banget. anak asuhnya Novel Baswedan. The next Novel Baswedan. Kita baru lagi satu berapa langsung mainnya ke sini. Sumpah gila banget. Tapi sebelumnya gimana Bapak Ada ya? Saya nggak datang dia. Seperti biasa. Seperti biasa lah. Seperti biasa ada 2 tamu, dia nggak datang. 2 tamu. Oh iya, dia pas banget dia nggak datang. Di 2 tamu lagi misalnya pas lagi undang tamu gitu dia nggak datang. Yang pertama dia nggak datang. Tapi kalau kita bertiga dong dia datang. Oke. Curang. Kita sekarang udah kedatangan tamu Mas Wana Awansyah dari Indonesia Corruption Watch. Halo. Mas Wana. Selamat datang di ICW. Kalian yang tamu sebenarnya. Kita yang tamu ya. Ini kita anggap rumah sendiri ya. Iya, kan pembahasan Tolong. Jadi kurang ajar. Nah, Mas Wana, gimana nih? Ya, jadi sebenarnya kita ini podcast Meruang kita baru banget rilis kisaran minggu ketiga Januari mungkin ya. Iya. Minggu ketiga Januari. Karena kita kan biasanya kan semuanya dari arsitektur. Kebetulan. Kampus sama-sama jurusan. Betul. Backgroundnya arsitektur. Backgroundnya arsitektur, meskipun secara karir beda semua jadinya ujungnya. Lu apa karirnya? Nah, sebagai desainer. Oh, lu desainer. Freelance desainer. Editor lebih tepatnya. Desainer kan banyak banget nih. Editor lebih tepatnya. Punya usaha sendiri. Oke. Online. Ya. Kok itu sih yang di-highlight bukan nih gitu? Apa buzzer? Awal buzzer nggak ada kan buzzer. Satu lagi Ardiansyah dipanggil ada sebagai Oke. PM di perusahaan yang besar kali ya. Nggak usah ya. Satu persoalan lah ya. Capek. Project manager. Oke. PM di proyek. Lu? Nah kalau saya di anjir gua lu apa ya? Gak tahu sih. Pandai Iya, kali. iya, iya. Apa? Tenang. Kalau gua di ini Mas konsultan arsitektur. Bergeraknya. oke. Konsultannya konsultan gitu lah. Oke. Lu dari awal Dari awal lulus benar-benar ke konsultan Iya. sampai sekarang masih di konsultan. Oke, ya. Jadi kalian pengen lapor kasus apa nih? Salah. ya. Nah, yang gua tahu nih, beliau juga sama kayak gua. Murtad dari jurusannya. Oh iya. Ya, bener. Kuliah di BINUS. Gue kuliah di BINUS. Oke, jurusannya dulu apa? Dulu gue jurusan komputer akuntansi. Nah, sebenarnya gue fokusnya di akuntansinya. Jual komputer. Ngitungin komputer sih. Ngitungin keyboard berapa banyak gitu kan. Komputer akuntansi. Sama baru dengar lu. Komputer akuntansi. Nggak ada. Karena umumnya itu sistem informasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Oke. Nah, Wah, anjir, malah ke situ ya, bukannya ke Bukan akuntansinya. Iya, akuntansinya. Fakultasnya apa? kalau fakultasnya itu Fasilkom. 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 Oke. Fakultas ilmu komputer gitu. Tapi sekarang kalau nggak salah udah dilebur tuh komputer akuntansi. Jadi sistem informasi. Oh, jadi sistem informasi. Karena basic Iya, ada kalau nggak salah. sistem informasi harusnya ada Informasi, iya. gitu. Karena memang sejarahnya itu Iya. komputer akuntansi fokusnya salah satu bidangnya adalah untuk audit sistem. Nah, gue masuknya di audit sistem oke. informasi. Gitu. Sistem software apapun itu. sistem negara juga di audit sama BINUS. Emang ada yang salah dari tangannya lulusan yang perlu diaudit? Itu bisa gimana? Berarti masih nyambung lah, masih nyambung audit mengaudit dan ini. Iya, mengaudit. Iya, mesti nyambung, betul. Terus pas dari situ, Pasca dari situ langsung ke ICW. Jadi gue itu lulus 2014, tapi 2013 sebelum lulus mau magang di ICW dan alhamdulillah keterima gitu. Jadi gue dari 2013 sampai sekarang loh bekerja. Iya, banget sama satu kantor. Menyalurkan hobi kan. Ada ya. Masih ada ya. Masih di kantor yang sama. Gak bisa kayak gitu. Gue juga hampir tuh Mas. Gue hampir, berarti kan kalau dari lulus tuh hampir 8 tahunan tuh di satu company yang sama. Baru pindah lagi. Baru pindah. Oh, oke. Kalau Ardiansyah Adai, dia sampai sekarang juga. Sama magang juga deh, magang juga ya. Iya, kalau nggak salah dari magang sampai sekarang tuh masih.
setia, Oh, setia. loyal. Kenapa lu cabut akhirnya dari 8 tahun? Aduh, Orang kantor lihat lagi. Ngomong Salah ya, kan? Nanti gua yang pertama dikat soalnya. panjang ngomong di Aku atas dari semua. menit berapa lagi yang Jangan nggak usah. Ya pokoknya ada lah. Ya. Rasa ilahi. Cuma lo sama Allah dong. Oke. Terus dari situ berarti pas masuk magang pembagiannya maksudnya apa sih? Oh, unit atau jurusan? Iya, kalau di sini maksudnya Ah. atau di kalau di sini gua fokusnya di investigasi dulu. Nah, investigasi dulu kan. Iya. Lu cekat gitu. Investigasi kan tahu-tahu ada koruptor. Nah, Gitu. karena ICW itu salah satu tanggung jawab besarnya adalah menerima laporan masyarakat. Makanya ketika Oke. kalian kemari, kalian pengen laporin aduan gitu kan. Oh tadi kalau ada itu ya. Tapi gitulah. Jadi di awal investigasi, gua lalu kemudian berkembang analisis anggaran dan lain-lain gitu. Sampai sekarang oke. konsisten untuk kerja-kerja investigasi atau pemantauan lah ya. Sekarang masih di ICW. mohon maaf banget nih Mas. Sekarang jabatannya berarti kalau di cewek Kepala divisi kepala divisi pengelolaan pengetahuan. bukannya beda ya jadinya kan interesting sih. Nah, tapi teman-teman di ICW itu punya kemampuan investigasi. Jadi bare minimumnya adalah Oke. teman-teman itu punya kemampuan investigasi. Paling dasarnya itu ya. Benar. Arsitektur apa paling dasar? Nah, arsitektur apa dasarnya? Lu udah tahu dasar berarti kan. Apa tuh arsitektur? Apa itu arsitektur masalah? Nah, Apa itu arsitektur? gua kira arsitektur sama kayak teknik sipil. Sipil. Salah ya. Nah, tapi kalau menurut lo sebagai awam nih, Nah, lo nggak dengar kata arsitektur, apa yang lo dapat? yang gua dapet itu suka gambar. Gambar bangunan, gambar gambar. Next set. Bener gak sih? Semester 1, semester 2 kita. Iya. Gambar, tapi Tapi secara kesan gitu. Apa aja kayak lo ngerasa ada gap gitu sama kata arsitektur apa? Siapa yang nggak mau lo pelajari apa? gua nggak mau pelajari karena gua nggak bisa gambar. Nah, itu doang. Itu Doang. Karena pemahaman umum gua arsitektur itu orang yang jago gambar gitu ya. Presisi gitu kan kayak gitu. Iya. Manual draw. Iya, manual draw. Sekarang udah ini ya. Udah full ini kayaknya. AutoCAD ya? Masih. Masih. Kan sekarang masih diajarin tuh. Oh, gua nggak tahu kalau di kampus-kampus ya. Tapi kalau di praktek di konsultan ngedesain itu masih Masih hands-on. Oh, oke. Masih Pakai banget. kaki enggak? Oh, sih. Gua mau ke sana lagi anjir. Mau sana mana? Agus Buntung. Pakai kaki. Mau ke tangga. Gua pakai kaki jago loh. Pakai kaki. Jago. Ya. Oh, oke. Ya, tapi ya sebenarnya nggak salah juga sih pandangan orang terkait arsitektur emang Betul sih. secara umum apa yang ditampilkan lewat media juga lewat film-film kan kebanyakan arsitektur gitu kan. Iya. Bener. Apalagi di film itu apa? 1 kakak 7 keponakan. 7 itu paman. Nonton nggak lo? SMK. Udah. Belum. Nah, tadi tuh barusan tuh gimana reaksinya? Seakan-akan udah nonton ya. Gua ngeliat ini ada tulisan panjang reviewnya itu loh. Mbak Sali Christine kalau tahu di Twitter yang Ngebahas dari segi arsitektur. Betul. Nah, itu gue juga makanya. Makanya gue pengen tahu kesan kalian apa setelah nonton itu. ada orang ngebahas pokoknya di film itu tuh arsitekturnya masih itu arsiteknya masih kayak apa papan Oh, pakai meja gambar gitu, iya, meja gambarnya manual. komputer kan harusnya aja nggak sih? Masih ada kayak gitu. Enggak, kalau yang gambar manual manual drawing yang buat gambar kerja itu hampir udah nggak ada sih, karena udah Iya. komputer semua. Sebenarnya yang gue maksud di awal itu desain sketch itu bener-bener Iya. masih raw konsep, raw bener-bener raw, bukannya gambar denah atau tampak itu nggak gambar itu. Itu lebih gambar konsep, Iya. gambar konsep. Kalau udah matang baru di komputer. Ya, betul. Nah, Setelah udah matang secara konsep baru di digitalisasi. ya soalnya kesan gue itu kan sekarang banyak tuh video-video di sosial media, YouTube, Instagram gitu ya, ngebahas tentang rumah arsiteknya gimana dan lain-lain. Nah, gue taunya arsitektur kayak gitu tuh. Jadi ada satu rumah bagaimana kemudian sirkulasi udaranya bagus dan lain-lain gitu. Bener atau kagak tuh? Iya, ada juga mas udara. Kan? Jujur sih itu termasuk yang lumayan mendalam itu memahami arsitektur, karena bukan cuman bangunan tapi Ya. udara, cahaya segala macam itu Oke. faktor penting banget sih. Kalau zaman dulu kuliah
garis dari garis doang ya. Iya. Kesannya kayak doang. Padahal nggak gitu ya pas praktek Ki ya. Iya. Gua nggak tahu kan arsitek murtad gua. Tapi kan lo pernah bikin rumah. Gua pernah mas. Pernah juga arsitek pernah. Oke. Di Kelapa Dua Depok, dipirit-pirit tapi gaji gua. Oh. Jadi kayak seminggu 1 juta. Ya Allah, seminggu 1 juta. Besok minggu depan lagi 1 juta. Jadi udah kayak apa tahu, udah kayak jasa apa kan, pijit atau gimana. Itu arsitek kan bisa pijit kan. Jadi orang gambar apa nyicil panci, Iya. nyicil panci. ini udah kayak nyicil panci. Udah terus ada dari Oke. Astra kan. Apa idealisme arsitek melamar gua ke perusahaan besar. Ya, tapi gua keluar lagi gua bukan bisnis dirinya. Oke. Ya, Ke ini ke ICW? ya itu pokoknya semasa-masa itu lah. Gua ngelamar juga. Itu sebelum master tapi sih. Mas belum masalah. Iya kan belum masalah. Iya, sebelum master. Iya. Udah jadi bahasnya sakit hati. Males gua. Gua kalau ketemu Mbak Lola, Murnia. Kenapa? Dulu lo ini interview sama beliau-beliau. Pak dulu kan gua cukup aktif juga kan di organisasi. Iya kan? Kalau prestis banget Pak kerja kayak misalkan ini jangan KPK sekarang, kita jadi KPK zaman dulu di channel Amnesty Internasional itu kan kayak wow gitu loh kan kalau lo aktivis. Iya, iya, iya. Karena dari dulu emang dia Buset, kelihatan ngerti. aktif oke. organisasi buat isu-isu politik dia tetap melek. Nah, melek. paralel dengan itu, lu kan kalau nggak salah kan nggak terlalu aktif di dunia peraktivisme yang itu kan. Apa yang lo tahu soal dunia anti korupsi? Ya. Dari lu nih kan, kalau gua kesana kan gua mungkin setengah dapet di sini, setengah dapet di kanan nih, kanan kiri gua dapet nih. Kalau lu apa pandangan lu? Gua cuma nyimak apapun itu di permukaan aja sih mas sebenarnya. Bahkan dari zaman kuliah, gue tetap melek, Iya. tetap melek Iya, iya, sebagai iya, betul, sebagai betul, warga negara Indonesia ya. Iya. Tapi cuma permukaan aja, terpapar di permukaan aja. Apapun itu ya gue, oh begini. oh Secara begini. organisasi dia maksudnya nggak ngambil peran jabatan Sama sekali nggak. Tapi Sama bisa sekali secara staff gitu-gitu dia aktif. Oke. Masuk Masuk ke mana yang berarti? kuliah, Kupu-kupu. kan kalau dia nggak bisa aktif. Oke. Habis kuliah terbang gitu kan. Malam-malam Nemplok di satpam, nemplok di satpam lagi. Berarti ikut BEM juga berarti. enggak Enggak nih, banget. masih ini sih. Masih cuma Oke. ya, Iya, fakultas itu jurusan. Oke, iya, iya, iya. Masih kayak gitu sih. Himpunan-himpunan gitulah ya. Betul. Sama proyek-proyekan aja sih mas, proyek-proyekan apa? Proyek-proyekan Proyek sosial ya. proyek sosial, spesifik proyek sosial. Jadi gitu. Nah jujur ya, siapa dunia aktivis nggak di gua banget sih. Maksudnya gua nggak bener-bener pernah nyemplung. Ini pertama kali mas, jujur. Pertama kali nyemplung. Pertama kali ngelihat. Pandangan lu aktivis pasti demokrat, segala macam Wah. pasti gitu kan. Lu kaget kan lihat kantor bagus begini. Kantor bagus. Aktivis. Tempatnya bagus banget. Berarti pandangan lu apa nih? Aktivis Pak. Ini boketek. Boleh ketek Pak. Maksudnya yang kemarin gitu, bukan. Enggak, lu kan pandangan lu sebagai orang awam. Gua tanya. Kontennya bagus. Orang pada mandi semua, wangi-wangi. Ini didesain juga sama arsitek loh. Siapa? Gua tahu. Andra. Bukan. Jadi, aduh siapa ya? Anak Andra Manti. ITB atau anak mana gitu ya? Gue lupa ya namanya. Soekarno. Enggak. Udah meninggal juga orangnya. Sambil kali ngobrol gue sambil mikir-mikir, gue lupa namanya. Tapi cukup terkenal nggak di dunia arsitek? Cukup Lu terkenal. coba lu sebutin dong. Siapa sebutin arsitek dari ITB? Gua arsitek. Apa gua bekerja di katanya arsitek. Tapi gua nggak update gitu-gitu. Ya terkenal Ki. Yusing apa? Yusing ITB. Sing apa ya? Nataneka ya. Enggak, jurusan kampusnya dong. Kan ITB dari ITB. Yusing, Yuri Ridwan Antar, Kamil. Yuri Antar UI ya. Siapa? Ridwan Kamil. Kamil, Mas Kamil. UI Oh, Kamil Muhammad. Kamil Muhammad. Sorry itu Kita undang ya? UI apa ITB itu? Gue lupa sih, gue nggak tahu. Mas Kamil. Iya, Mas Kamil pasti nonton soalnya dia motor ngambil. Nanti Mas Kamil. belikan. Oh, Mas Kamil. Mas Kamil. Seingat gue Mas Kamil ya. Beberapa hari lalu, ya beberapa minggu lalu kita sempat. Orangnya agak tinggi-tinggi kan? Lu yang Menantang doang. Orangnya tinggi-tinggi. Karena waktu itu dia sempat Pokoknya emang pas aja. dulu waktu itu sempat nge-tweet dia ketika ICW di demo. Dulu kan Februari 2024 sempat di demo tuh. Habis itu Coba jelasin Mas karena apa? Jadi- sempat rame Ki. jadi Februari 2024 itu ketika pilpresan lah ya. Oh. Di sini tuh cukup banyak agenda konsolidasi teman-teman masyarakat sipil, mahasiswa dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada satu kelompok yang ngedemo
kantor-kantor LSM, kantor-kantor NGO. Banyak nggak cuma ini doang. Nggak cuma di cewek, ada Kontras, ada LBH, ada Lokataru begitu ya. Mereka datang kemari nuduh ICW, bilang bahwa ICW mengeluarkan statement rasis gitu. Padahal kami nggak pernah tuh mengeluarkan statement rasis. Yang menurut pandangan mereka apa ya? Karena apa ya? Nggak jelas juga, Nggak jelas juga ya? Karena waktu itu kami undang mereka masuk ke dalam begitu. Kemudian Untuk mereka ngomong ya? untuk ngomong aja, Iya, iya. karena kita terbuka kan. Mereka nggak mau gitu, mereka takut untuk ngebahas itu gitu ya. Nah, masuk ke Mas Kamil, dia nge-tweet di di X begitu ya, dia bilang bahwa hasil karya gue di demo gitu. Keren sih. Keren loh, itu keren loh makanya. Itu yang kemarin gue bilang sama Kak Abi. Iya. Dia sering nge-like tweet gue juga, itu cuplikan podcast kita juga. Nanti lah, one day. Mandi. Oke, kita move on ke topik yang agak serius. Dan lu Apa? bahas kantornya dulu kan. Oke, secara sektoral. Karena memang kelihatan dirancang gitu. Iya, ini beneran sih. Jujur, kan? Iya, betul. Kelihatan kayak apa namanya? Well design. Well design. Experience-nya tuh benar-benar Experience-nya oke. dirancang benar-benar. Iya. Apa lu mau apa? Lanjut. Apa dari itu? Ya enggak kan dari lu. Iya. Maksudnya kalau gue dari awalnya ya arsitek Murtad, iya sih, oke sih tempatnya. Nggak kayak jadi Dia punya stereotip tuh. enggak. Tapi emang gitu nggak sih Mas? Gue ngeliat tuh ada beberapa, kan aktifnya juga beda-beda kan. Ada salah satu kantor aktivis yang mau datang, tempat di dalamnya tuh ya Allah sepak basah di mana, rokok borokok. Oke, ya. Gue nggak perlu sebut nama. Iya kan? Iya kan? Bang? Iya udah, karena memang kantor biasanya dijadikan sebagai tempat nginepnya teman-teman. Base camp juga jadi Base camp gitu ya. teman gitu ya, untuk nongkrong dan lain-lain. Kayak di BMFT lah dulu. Kan ada kancut siapa sih? Kan maksudnya kita memang punya konser yang sama, tapi kan Iya. nggak soal kancut kan. Iya. Punya toleransi soal Iya. juga udara ini kan. Bener. Udara kita punya hak ya. Iya, bener. Iya, kayak gitulah pokoknya. Coba kalau dari lu gimana testimoninya? Iya, dari awal masuk tuh, memang kelihatan well design sih. Oke. Fasadnya depan itu ya. Rasa terlepas dari fisik ya, terlepas dari Iya. fisik, tapi kan bisa ngerasain dari awal masuk tuh kita diajak kemana aja. Pengalaman ruang. Asik. Nah, itu. Iya. Itu arsitektur mas. Oh, Jadi oke. kayak dia membawa lo kalau lo masuk dalam ruangan tuh membawa lo dalam satu gedung atau ruang sih. Pokoknya di suatu ruang space lah. Kayak Space. bercerita gitu loh. Ya, ada ceritanya Ada gitu. ceritanya. Nggak sekedar ya ada pintu masuk. bangun gitu. Ya itu juga arsitektur sih sebenarnya, tapi lebih ngasih experience lah gitu. Oke. Tuh. Jadi bentuknya terserah mau bentuknya gimana, fisiknya apapun itu, tapi ada experience kita dapat. Nah, itu arsitektur. Konteksnya ruang jadinya. Iya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Iya. Hikmahnya kita di sini Kita kan sebenarnya punya idealisme terkait dengan arsitektur ini, kita pengen apa istilahnya bumi bahasakan lagi. Karena selama ini kan kesannya kayak jauh banget arsitektur tuh, orang tahu tuh pasti jasanya mahal. Kan pasti gitu kan Nah, pandangannya gitu. kan. maksudnya sebelum akhirnya ya mungkin pas lagi Pak Kamil Gue sih nggak masuk di dalam timnya ya. Jadi gue nggak tahu harganya berapa. Tapi gue secara umum gitu ngelihat. Iya. Karena kan itu ada dibagi menjadi dua ya. Kalau lu mau ngebangun satu bangunan gitu, arsitekturnya sama teknik sipilnya. Koreksi Ya. kalau gue salah gitu. Betul kan, betul harusnya. Nah, arsitektur itu kan biasanya orang-orang pada bilang anjir kemahalan nih segala macam. Tapi bagi gua begitu secara orang awam ya, kalau lu mau ngedesain yang bagus ya, lu juga harus nge-hire si arsitekturnya begitu biar kagak juga ketika bangunannya jadi belang bentong gitu loh, nggak jelas gitu. Betul. Yang tadi experience-nya ya, Betul. merasakan. Itu sih pandangan umum gua. Iya. Tahu. itu tuh masih dilihat secara apa dilihat praktis yang pricey berarti ya kalau Gue sih nggak tahu ya harganya berapa ya. Jadi gue belum bisa ngejudge bahwa arsitektur itu mahal atau enggak gitu. Jadi kayak kita ya let's say kita bikin rumah lah ya, mau bikin rumah pakai arsitek itu tuh jadi kayak nambah tes. Tapi kan itu ya tes kita singkirin dulu deh biar nanti fungsional dulu deh gitu. Kadang-kadang gitu kan jadinya Yes. seakan-akan gitu. Padahal kan gimana? Padahal lebih daripada itu. Lebih daripada itu Kita dong. kuliah tuh mas, jurusan tuh
aneh-aneh banget sebenarnya. Kalau lain kan lebih kepada eksakta kan, matematika dan kalkulasi. Ya, segala ada macam. angka-angka jelas Kita itu. tuh human behavior, psikologi manusia, Oke. seni, budaya, Hmm. wastu citra. Baca nggak lo wastu citra kan dulu zaman kita kuliah kan ada buku berapa ratus halaman tuh udah bahasa Indonesia tapi kayak bahasa Bahasa Saksata. Pusing banget itu kita sudah ngamatin itu. Kita lebih ke aspek apa sih istilahnya bahasa sosial, culture gitu-gitunya. Saya tuh pendapatnya itu makanya lebih orientasinya ke lebih kepada manusianya dibanding kepada faktor-faktor fisik faktor-faktor teknis lah gitu. Jadi biasanya diambil sipil. Nah, itu dia. Oke. Biasanya kalau teknis itu ya harusnya ranah-ranahnya sipil. Anak-anak sipil ya. Karena memang yang kesan gua adalah bangunan-bangunan zaman lampau itu lebih enak ketika kita masuk begitu ya. Ini gue sebagai orang yang nggak paham gitu, Iya. masuk bangunan Belanda gitu ya atau bangunan yang dibuat sama orang-orang dulu, masuk itu apa namanya feelsnya itu enak. Gitu, gua nggak tahu apakah karena sirkulasi udara yang bagus dan gedungnya apa lain-lain. sih gigantik ya, yang dari floor ke ininya tinggi, jadi kesannya kayak Oh, monumental. iya, besar, Iya. iya. Kalau sekarang kan kita masuk ke gedung-gedung pemerintahan atau apapun gitu ya, itu kan jadi nggak ada lagi nuansa Cuma, dia mau, nggak ada nuansa arsitekturnya lagi gitu loh. Jadi makanya ya, apa? ya itu tadi Mezuma. Gitu sih. Berapa persen? Lo bilang udah bukan Zuma. Anjir. PUBG. Udah upgrade. Kalau nggak ML. ML sama PUBG. Udah ketemu Zuma lagi. Dan pasti ada interseknya Ki. Dunia anti korupsi, ya dunia aktivisme ini sama arsitektur. Nah mungkin yang paling relate sama kita dan yang paling hangat dibahas ini sekarang terkait dengan mungkin transparansi anggaran IKN dan prioritas ya terkait efisiensi anggaran IKN. Kemarin kita sempat bahas juga ya. Tapi kita kan bahasnya kan ini orang arsitektur semua bertiga, Ya. orang desain kan. Nggak ada nih orang dari bener-bener ngulitin Pak berarti Pak. Iya, iya. Segi anggaran segala macamnya. Dari awal sendiri kan mereka nggak banyak melakukan pelibatan ke masyarakat sekitar situ kan. Nah, kalau Benar. setahun gimana Mas? Kalau IKN bagi gue sih project yang problematik ya. Maksudnya kalau bahas tentang ini anggaran publik begitu, kebijakan publik yang diturunkan untuk menjadi satu bangunan itu kan harusnya partisipatif ya. Jadi ya, kita jangan bahas teknis dulu deh Ya. tentang anggaran, tentang bagaimana bangunannya begitu. Tapi bagaimana pelibatan warga sekitar gitu untuk ngebangun suatu ibu kota baru itu mereka nggak dilibatkan gitu. Itu udah problematik tuh. Itu fundamental banget. Iya. Itu yang bermasalah gitu. Masuk ke dalam konteks anggaran Jokowi misalkan, ini kita bisa langsung Bisa. ngomong itu aja. Bisa. Gak usah pakai Mulyono. Jokowi. Misalkan bicara tentang Siap di penjara tuh Bapak. Di belakang. Ya terus misalkan Jokowi begitu ya. Kalau kita lihat argumentasinya kan cukup, gue nggak mau bilang problematik, tapi kemudian ada inkonsistensi dalam konteks. contoh. Konkretnya gini, dia bilang oke ini udah banyak investor yang datang begitu, tapi kemudian ternyata nggak ada. Bener. Dari Korea, dari Arab segala macam, tapi ternyata nggak ada. Balik-baliknya menggunakan APBN begitu. Padahal penggunaan APBN itu kan juga basisnya dari kebutuhan warga. Betul. Gitu. Iya. Basisnya dari kebutuhan warga untuk dijadikan satu rancangan kebijakan nasional. Gitu. Persoalannya adalah siapa dari orang bawah ini yang diminta atau diajak ngobrol bahwa ini IKN ini penting nih, gitu. Satu pun masyarakat adat situ nggak ada yang dibayar. Gua nggak tahu sih. Beberapa kali gue membaca informasinya begitu ada, tapi kan kemudian mereka menolak begitu ya. Pun pun ada mereka menolak begitu. Tapi rasanya sebagian besar itu menolak begitu atau bahkan tidak dilibatkan di dalam prosesnya gitu. Itu ya bagi gue ya IKN. Nah baru masuk ke tentang anggaran. Dalam konteks anggaran sebenarnya yang menjadi soal adalah ada dua penggunaan anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Yang satunya dari investor, yang mana kita nggak tahu, gitu. Jumlahnya berapa? Ada aturannya itu ya, cek ya via web apa? Itu kita nggak ICW pernah ngebuka begitu ya, analisis mantau, ternyata kita tidak menemukan siapa investornya begitu dan berapa besar uang yang dialokasikan. Yang ada kita malah mendapatkan informasi tentang uang yang digunakan dari APBN. Gitu. Gue lupa ya totalnya berapa.
Nanti mungkin Iya. bisa. Lu kan editornya kan? Di bawah sini. Nah, ya. Di bawahnya kalau komentar gitu. Kami udah buat kajiannya gitu ya. Lu jangan bikin kerjaan lu sendiri ya. Soalnya dia yang gini pas. Nanti kajiannya bisa dimasukin di deskripsi lah ya. Iya, gitu. Gini doang. Tapi gitu sih. Dan sekarang ketika bahas tentang efisiensi anggaran, masuk tuh anggaran IKN sejumlah triliun rupiah begitu, yang mana bagi gua nggak masuk akal juga gitu. Bukan tentang uang tersebut dialihkan ke IKN ya. Iya. Tapi ada sektor elementer, sektor esensial yang harusnya itu bisa digunakan uang yang harusnya dari IKN gitu untuk ini, tukin dosen, pendidikan, UKT dan lain-lain begitu. Jadi bagi gua IKN ini proyek mercusuar yang nggak jelas perencanaannya. Malah gua menduga ini bakal jadi hambalang. Hambalang 2.0 begitu. Khawatirnya ya gitu. Ini masih potensi, tenang aja. Masih potensi, tenang aja. Ini Bisa dong kita akan berasumsi kan belum menuduh begitu. Tapi dengan melihat gelagat yang semacam ini bakal berpotensi hambalang. Iya sih, berat pembahasannya. Tapi Berat anjir. dari segi arsitektural ya, dari segi urban design segala macam. Perlu nggak sih bikin kota baru sebenarnya? Misalnya sepenting itu kah? Lu jangan urban design dong, Bu. Iya, maksudnya dari kan lu lapisan atasnya ngerti lah seenggaknya. Emang sepenting itu saya nggak bisa di Jakarta dibenahin. Nggak tahu ya, kayak apa di sisi gue mas pribadi ngelihat kayak zaman Soekarno dulu deh gitu, atau zaman Pak Harto dulu, beliau ini kan juga membangun GBK, ngebangun Monas, ngebangun banyak lah yang dia bangun secara fisik gitu. Padahal ya kita nggak tahu persis juga sih, maksudnya kondisi di sana tuh waktu itu prioritasnya kemana gitu. Tapi kan Apakah dia sama juga niatnya legacy politik apa tapi sebenarnya dia banyak ininya kan, consideration-nya kan dalam membangun itu kan. nah itu gua nggak tahu dalam itu, tapi maksudnya dalam konteks buat tata kota mungkin ya, atau sebuah bangunan ikonik atau bangunan yang diakui dunia itu, kalau di sisi arsitektural sih menurut gua penting. Oke. Penting banget malah. Itu jadi jangkar kita lah gitu. Kita di muka bumi ini ada eksis gitu lah. Ini lo lihat bisa ini ya, ini kita gitu. Sevisioner itu kalau gua ngelihatnya secara itu. Tapi di luar itu gua nggak begitu ngelihat sih, maksudnya nggak begitu pahamin. Apalagi soal kemarin dari awal kita juga diskusiin soal anggaran prioritas 2025 tuh mau ke arah mana. Ternyata IKN anggarannya mandek lah atau gimana. Katanya di freeze atau gimana mas, nggak tahu. Nah tapi kan di freeze. Nah kita tanya lagi nih ke ahli anti korupsinya, di freeze itu masih gimana sih, kayak ditahan terus dikeluarkan lagi 2025 26 ya, atau dialokasikan ke tempat lain MBG atau gimana? Ini sepanjang pengetahuan gue ya, nanti bisa dikoreksi sama teman-teman yang nonton. Contoh COVID itu ada kebijakan di freeze anggarannya, bukan dipotong. Gitu. Nah, sekarang itu kan bedanya. Ini kita bahas tentang dua aspek yang berbeda. Satu, konteks COVID di freeze itu sebenarnya uangnya ada, tapi memang di hold dulu. Gitu. Kalau seandainya kebutuhannya sudah terpenuhi, ini baru bisa keluar. Berapa lagi? Maksudnya kebutuhan terpenuhi itu berarti apa? Kalau dalam konteks IKN ini? Konteks IKN. Konteks COVID deh. Kalau kayak COVID, konteks COVID misalkan berarti, anggaran ini gue contoh konkret, contoh aja begitu. Misalkan anggaran untuk perjalanan dinas begitu ya. Ini di freeze, fokusnya di COVID. Ketika COVID, penanganan COVID-nya udah membaik, ini boleh nih dikeluarkan. Baik, itu secara persentase masyarakat kayak gitu ya. Yes. Jadi bisa dikeluarkan begitu. Anggarannya udah ada, anggaran untuk rapatnya udah ada, perjalanan dinasnya udah ada, tapi nggak boleh digunakan. Gitu, sampai kebutuhan prioritasnya terpenuhi. Gitu. Yang COVID itu berarti dengan IKN sekarang. Kalau seandainya kita lihat prioritasnya si Prabowo apa sih, di kemarin kan kalau nggak salah sempat rame tuh makan gratis kan, misalkan gitu. Pertanyaannya adalah untuk saat ini kebijakannya itu di freeze atau dipotong gitu. Kalau yang sekarang muncul kan dipotong. Efisiensi betul. Dipotong. Artinya adalah itu uangnya sebenarnya belum ada. Uangnya belum ada begitu. Karena ketika dia bilang bahwa uangnya di freeze, oh ini masih ada nih di rekening ini.
ketika tadi kebutuhan misalkan makan bergizi gratis sudah selesai, gue bisa nih menggunakan anggaran yang sedang di freeze ini. Tapi persoalannya adalah ketika anggaran dipotong, artinya bisa jadi mereka itu nggak punya uang. Bener-bener nggak dianggarkan untuk itu. Bener. Apalagi kemarin waktu ada Indonesia tenggat batas waktu pembayaran utang yang 800 T itu Iya, beberapa hari lalu. Iya. Gue Apa mungkin jangan-jangan, gue nggak tahu deh. Bilang buat bayar kayak gitu. mungkin bisa jadi, mungkin bisa jadi ya, mungkin bisa jadi. Sudah ada, Ya. tapi dipakai buat itu gitu. Iya. Mungkin bisa jadi itu. Gila, segitunya Mulyono ya. Iya. Jangan-jangan Gak usah ditinggalin anjir. jangan-jangan sebenarnya kita sedang miskin gitu loh, tapi kita Nggak sadar. nggak sadar. Gitu. Makanya ada banyak pemotongan dan lain-lain. Enggak dong. Kemarin di Monas banyak mobil mewah tuh. Wes, apa tuh? Oh iya. Kemarin ini yang apa pelantikan kepada ya. Iya. Monas kan penuh sama apa kan? Pak, kan wakil rakyat. Oke lah. Siap tugasnya mewakili apa yang mau apa yang dimaui rakyat. Iya. Rakyat mau apa? Lu mau mobil bagus? Udah Wakilin. Ih, tugasnya gampang aja. Bener juga. Nah, gue punya satu pertanyaan nih tentang IKN. Waktu itu kan sempat rame tuh, apa namanya, patung Garudanya ini, tapi kemudian dia mengsol. Itu kan tambah juga. Tapi bisa ngapa? Iya. Nah, Ki, kemarin kan ada Apa? Pertanyaan gue adalah, Apa kok bisa harus- kayak gitu? Oh, kok bisanya? Oke. Itu memang ada kesalahan perhitungan dari si arsiteknya, atau memang karena ada kesalahan konstruksi gitu loh, sehingga Kemarin- jadi jelek gitu kan? Jelek ya jadinya. Nggak tahu sih benar jelek atau enggak, tapi kan Karena- nggak jadi nggak simetris gitu kan? Ya. Kemarin juga ada sedikit perdebatan sebenarnya. Oh, oke. Apakah ada yang bilang kan apakah emang harus lurus? Karena dia sebagai seorang PM kan, apakah emang harus lurus? Oke. Itu kan dari remnya kan Ya. kemarin kan dari apa namanya kayak gerbangnya sampai menuju ke tiang Ya, sama yang apa bentuk istana terhadap si Garudanya itu loh. Betul. Juga nggak Ada sadar. tikusnya juga kan kalau nggak salah. Ya. Nah, kata Ade nggak harus banget lurus juga sebenarnya kata dia. Oke. Ya. Nah, tapi kalau misalnya mau nanya kenapa gitu, Bisa. kenapa bisa itu, apa kemarin kata Ade? Mungkin ini ya berbeda-beda ya kalau nggak salah kan pengertiannya. Apakah gitu ya? Dari kita tuh pernah ngebahas Mas, mungkin secara teknis doang jadinya kita Iya, bahas. teknisnya. Oke. Nggak apa-apa, Bukan orang secara teknis kan. kalau secara konsep gue yakin 1000% itu harus lurus. Pasti nggak mungkin banget. Nggak mungkin itu. Ya. Itu udah konsep yang sangat kearifan lokal banget lah kalau di kita di Indonesia ada alun-alun atau plaza, center sama Betul. istananya sama apanya itu pasti center itu Harus sih, harus aksesnya harusnya kuat di Ya, situ. betul. Tapi Tapi kalau kita ngebahas teknisnya, kita nggak bisa ngejawab kalau misalnya Ya. ini gimana. Iya. Lebih ke arah make sense, mungkin pembangunannya karena ini diserempakkan, dan dikebut juga. dikebut. Biasanya kan kalau tiap bangunan itu kan antar bangunan ya, ada bangunan yang Garuda itu, yang hijau Beda-beda itu. tuh. Benar. Terus di depannya ada plaza, ada Iya. istananya, ada plaza lagi. Betul. Ya itu ada runtutannya gitu. Tiap-tiap ini nih ada benchmark biasanya Iya. buat setting out Oke. ke bangunan. Starting pointnya di mana? Betul. Nah mungkin Ya. itu yang Buat melindungi bapak juga nih kan biar nggak sekolah kan. mungkin Hah? itu yang bergeser-geser, Oke. nggak pas, nggak sesuai Bergesernya gambar. karena misalnya bergeser karena dibuat sendiri kan. Sendiri-sendiri ya. Gitu. Lebih gampang kalau misalkan ini udah jadi duluan, setting outnya udah jelas, Iya. di sini udah jelas. Jadi kita berurutan gitu loh, udah jelas bangunannya ada. Ini mungkin agak serempak jadi ya. Oke. Yang penting gue selesai duluan. Lagi kemarin yang terhormat Jokowi kan cepet-cepet kan, Yes, udah selesai benar. kan. Mungkin karena itu juga sih. Ya kita jawabnya teknis begitu aja sih paling. Oke. Karena kan Pak Adai PM gitu, di proyek. ngawasin proyek. Ngawasin Ya, proyek. mungkin gitu Iya. sih. Paling masuk. Tapi apa lah dari awam? Untuk awam kira-kira penjelasannya itu. Sedikit masuk akal ya. Untuk teknis ya, kalau arsitek gue tadi sangat sepakat, aksesnya itu apa sih? Betul. Aksesnya. Itu kuat tuh. Itu harusnya kuat kan, karena gini, gue beberapa kali pun juga melakukan investigasi terhadap infrastruktur begitu. Di luar IKN maksudnya. Di luar IKN. Daerah-daerah berarti. Daerah waktu itu di daerah Sulawesi, gue nggak mau nyebutin lokasinya, tapi mereka itu ngebuat satu masjid. Jadi masjidnya itu yang pertama cuman rangkanya doang, lalu Atapnya nggak ada.
Beda, jadi cuma rangkanya doang. Terlalu opsius itu mah. Nggak ada atap. Karena ternyata bangunan itu mangkrak. Jadi bangunan tersebut mangkrak baru cuman apa fasad-fasad ya, tiang-tiangnya doang gitu ya. Lalu kemudian dilanjutkan apanya? Dilanjutkan proses seluruhnya. Tapi gue nggak tahu apakah ini teman-teman arsitektur bisa jawab, apa teknik sipil yang bisa jawab. Jadi per tahun itu dia nyicil bangunannya. Udah kayak gaji gua dulu. Ini gaji terus Tiap tahun. Ini tiap tahun. Jadi tahun pertama itu ngebuat kubahnya doang, kubah besar. Tapi kubah besarnya itu pun juga nggak selesai. Jadi cuma 3/4 gitu. Lalu kemudian tahun kedua di pinggir-pinggir kubahnya itu kan ada juga tuh kubah kecil. Iya. Itu tahun kedua tuh. Tahun ketiga baru bangunan intinya. Tahun keempat itu baru luarannya. Pertanyaan gua adalah itu bermasalah atau enggak? di tahap konstruksinya ya. Menarik. Tapi emang stigma orang ini kan dia ngebangun kubah dulu ya. Tapi emang memperkuat stigma. Ngerti nggak sih? Masjid harus berkumpul. Ikonnya dulu ya. Ikonnya Ikonnya harus dulu. gitu kan? Kotak. Ini masa Ya, kalau di kita mah Indonesia maksudnya. Iya. Masjid Indonesia. Ya kan itu perspektif aja. Iya, jadi atas dulu Perspektif maksudnya. aja. Harusnya idealnya bagaimana? Bawah dulu. Bawa dulu dong, Gi, harusnya Gi. Enggak, Bukan segala macam. secara prinsip tuh ya kalau apa ya setahu gua lagi ya Mas. Iya. Setahu gua lagi. Dari pembangunan dari pondasi dulu. Oke. Baru Baru kurang soal Sini dari tadi, Pak. Nah, ya. ya mal. Dari bawah dulu pondasi, habis itu masuk ke struktur. Jadi struktur dulu nih selesai. Oke. Struktural dulu. Even high rise pun juga struktur dulu yang Itu beres. masih strukturnya udah kan? Harusnya tiang gitu-gitu. Iya, tiang-tiangnya itu udah tuh. Kayak Udah. Struktural dulu. Benar dong, Martin. Nah, Terus struktural dulu, setelah itu baru masuk ke finishing lah anggapannya. Dinding, lantai, segala macam tuh baru masuk situ. Terus berdiri dulu as a rangka dulu gitu. oke. Rangka bangunan berdiri dulu. Minimal itu. Minimal. Nah, terus Setelah itu baru masuk ke finishing apa selubung. jadi perkara kubah itu tuh bebas. Kubah bebas. Nah menurut gue itu emang karena simbol aja. Iya, karena simbol kan. Simbol. Memperkuat kalau ini bakal dibangun masjid. Masjid. Kalau dari luar dulu kan di sini apa warung. Nah gue ngeliat ada dua sisi nih mas. Oke. Sebagai masjid, setahu gue ya. Karena kan ya gue biasanya emang juga ikut dibangun masjid yang patungan masyarakat. Ya. Jadi ya emang biasanya nyicil. Oke. Iya, bisa gitu kan. Apalagi kan- desa-desa. Iya. Turunan. Berani ngegas kalau struktural udah masuk semua nih Betul, anggaran. iya, Jadilah iya. struktural. Iya. Sisanya nyicil aja. Nyicil lagi, iya. Mas, kekumpul segini, Iya. bikin ini, kumpul Oke. segini, bikin ini. Gitu. Yang kedua, ya karena lu di ICW. Gue kan masa ngeliatnya tuh sebagai keanehan jadinya ya. Karena yang Oh iya, bener ya. Perspektifnya jadi. Iya. karena yang kami laporkan adalah pembangunannya itu tidak selesai tepat waktu. Karena di dalam aturan itu kan gini. Ambil contoh satu gedung itu terserah lu mau membangun yang mana. Yang penting jelas apa yang pengen lu bangun 1 tahun itu. Ya, Iya. Gua sepakat tadi argumentasinya bahwa bisa jadi uangnya nggak banyak begitu. Jadi cuman 5 miliar. Tapi jelas mau ngebangun yang mana, bagian mana. Biar publik sebagai pengawas itu bisa mantau. Oh, lu tahun ini ngebangun ini, oke kita pantengin, gitu ya. Iya. Nah di akhir, kok gue langsung masuk ke kasusnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam aturan itu kita harus tahu kapan lu harus selesai. Iya. Ada tenggatnya. Ada tenggat-tenggatnya. schedule Nggak awalnya. boleh lewat dari tahun anggaran. Kenapa? Karena nanti di tahun anggaran selanjutnya itu bisa jadi dianggarkan lagi, Ya. begitu. Ntar, mohon maaf interupsi ya, buat bapak berdua. Gua nggak tahu nih, itu emang ada klasifikasinya nggak? Masjid ini, masjid untuk rakyat, ada tenggat waktunya, gitu ngerti nggak apa? Masjid kan bisa ada yang hibah gitu juga kan? Misalnya yang sampai, kenapa sampai harus diliti sama ICW kalau misalkan emang masjidnya urunan dari warga gitu kan bisa bebas aja. Oh enggak, ini Ini- bukan urunan warga. ini dari ya- APBD. Ini karena APBD. khusus Ini APBD. case-nya khusus yang APBD. Yes. Oke. Anggaran publik begitu ya. Oke. Apa Ada namanya? di Ya, APBD. Nah, nggak boleh kan tahun anggaran selanjutnya karena jangan sampai anggaran tahun selanjutnya Yes. itu malah untuk ngebenerin yang Yes. tahun sebelumnya. Iya. Nah, persoalannya adalah ketika di akhir Desember 31 prosesnya masih bekerja. Gitu. Jadi masih ada finishing luarnya gitu loh. Yang mana bagi kami itu bermasalah. Oke. Makanya kami laporkan. Oke. Gitu. Nah, dalam konteks
akuntabilitas itu bermasalah tuh dalam konteks Jelas, ya. Ya. pertanggungjawaban dan lain-lain. Obvious banget sih ya. Iya, Gitu. iya. Potensi korupsinya mungkin bisa jadi ada. Iya, iya. Gitu. Tapi kan kemudian kami nggak bisa langsung nuduh bahwa ini ada korupsi atau Betul. tidak. Iya. Makanya kami laporin prosesnya. Kami nggak terlalu appreciate sih ya sama prosesnya, tapi kemudian Iya. secara administrasi sudah dilakukan. Nah, dari arsitektur, makanya kacamata kami kan bukan kacamata tim teknis arsitektur Ya, ya, ya. atau teknik sipil begitu ya. Mereka itu kalau nggak salah waktu itu 3 bulan mengerjakannya gitu. Jadi apakah itu menjadi satu hal yang wajar ketika tadi nyicil, tapi tadi udah terjawab sih. Ya, harusnya sih. Tapi kalau apa secara anggaran ya kalau udah jelas di awal ini karena masjid sih ya. Kalau masjid. Karena masjid case-nya. karena banyak yang terjadi di masyarakatnya tuh emang begitu karena Ya. emang dana masyarakat. Tapi kalau misalkan dana anggaran ya harusnya sih udah jelas sih schedule-nya dari awal. Iya. Bener. Boleh tahu ini masjid kalau di Sulawesi itu masjid raya. Tadi udah ditutup-tutupin. Lu daftar dia gue kepo soalnya Sulawesi kan. Sulawesi. Iya benar. Kalau nggak salah. Enggak, bukan. Masjid raya atau masjid kayak masjid raya itu masjid gede itu apa? Nah, ini gue sebut aja lah ya, Islamic Center Sinjai. Islamic Center sih. Sinjai Kabupaten Sinjai. Tahu gak lu? Tahu. Gue tapi belum pernah sih ya. Tapi gue tahu itu. Islamic Center Sinjai. Jadi gue nggak tahu nih. Kalian bakal nonton atau enggak? Ya udah gue tutup. Tapi Islamic Center-nya aman nggak harusnya? Islamic Center Enggak, udah berdiri sekarang. Oke. Sekarang udah berdiri. Gue mau ngasih tahu konteksnya aja. Sebelumnya itu yang jadi bupati itu adalah bapaknya yang sekarang yang melanjutkan, paham nggak? Oke, iya iya. Nah, Jadi waktu bapaknya itu berhenti, oke. Oh, si kemudian anaknya yang lanjutin. Di mana tuh ya? Gitu. Ya, lanjut. Kayak semacam itulah. Gitu. Umum banget. Dinasti politik lah ya intinya gitu. Itu konteks politiknya. Harusnya ada ini yang mau jawab soal Iya, Bapak. fase konstruksi. Dia lebih paham sih harusnya. Iya, iya. Dia kan gambar aja. Tapi dalam proses investigasinya banyak terlibatin orang. Gua nggak tahu ini kan dunia apa sih istilahnya sosial. Eksakta apa sih antonimnya? Kan kalau misalkan Gue nggak tahu. Ya, banyak orang-orang ini juga nggak sih di orang-orang ICW-nya itu orang dari sipil, arsitektur gitu. Nggak ada. Kami Kebanyakan sosial, berarti ya? kebanyakan sosial gitu. Iya, seluruhnya bahkan sosial. Seluruhnya sosial. Sosial. Nggak ada yang eksakta. Karena kalau misalnya ngeliat kayak tadi, ya mau nggak mau juga harus ada perspektif teknis ya ujung-ujungnya buat ngeliat ini wajar apa enggak segala macam, schedule wajar apa enggak. Iya. Bahas tentang wajar. Kok malah gue yang jadi cerita ya? Kita di podcast sana ya. Nah, bahas tentang wajar, itu anggarannya pun juga nggak wajar bagi kami. Bangunan yang Tidak wajar. kubah Heeh. itu nilainya 2,6 miliar. Oke. Ya, ini seingat gua begitu ya. Ya mungkin kan dari emas itu nggak tahu Gak gua. apa-apa, gak tahu. Ada kos-kosan. Benar, Mas. Mas. Oh, enggak ada kos-kosan lagi. Ada, Pak. Apa pintu? Jawa dong yang anjir. Bangun-bangun ada. Toa. Nah, itu tahun pertama tuh 2,6. Kubah 26. Kubah Oke. doang 2,6 ya. Lalu kemudian tahun kedua sisi-sisi kubahnya 1,9. Oke. Gua nggak tahu. Masih PSS ya, gue nggak tahu dari segi RAB. Tanya ada. Ya, ini orang yang teknisnya tuh kan. Nah, kemudian masuk ke bangunan bawahnya. Oke. Bangunan bawahnya itu sekitar 6,5 miliar. Oke. Sebenarnya kalau di perspektif gua tuh tergantung luas, tergantung Ya, Iya tergantung sih. luas. volume, tergantung Oke. spesifikasi. Tadi kan segini. Makanya kan udah Iya. terus kan mau 100 miliar pun juga bisa jadi kalau luas atau apa ya, iya. Masuk akal. Bisa jadi. Nah, tahun keempat. Jangan aja Bang. Tergantung spek. Yang anehnya adalah di tahun terakhir untuk finishing harganya 19,4 miliar. Hanya untuk finishing. Finishing. Untuk finishing. Itu aneh. Baru aneh. Ya mungkin big slab langsung dia bawa batu dari Itali ke sana. Bisa jadi kan?
Yang bawa Tony lagi kan. Tony legend bro. Gak muda lagi kan. Bisnis. Mahal. Bisnis dong. Mahal, iya. Masuk akal berarti itu ya. Iya, iya. Ngajar berarti itu ya. Ngajar ada. Cewek aja dia nyari-nyari ke sana. Nih cewek terlalu gini dan salah satunya semua. Iya, iya. Dan dulu ya kan, tuh mungkin Drowsy kan Buffon. Iya kan. Yang bawah tuh kulit-kulitnya tuh Iya, betul. atlet bola. Udah bisa jadi. Tapi aneh sih dia. Jual gitu. Tetap aneh. 19,4 miliar. Itu aneh sih, buat casing doang mah. Nggak tahu lagi gue. Gue nggak boleh ngomong. Gue nggak mau laptop soalnya kan. Kalau mau laptop gue kasih tunjuk loh. Jadi Iya, iya. finishing yang gue maksud adalah bangunan intinya, misalkan kayak gini nih, bangunan intinya udah jadi. Yang gue maksud finishing itu tadi tuh, yang apa namanya? Pagar di depan itu loh, bukan di pagernya, apa tembok Fasadnya ya. fasadnya. Heeh. Cuman itunya doang gitu 19 miliar. Asal mungkin landscaping juga, landscape. Oh iya, tapi kalau landscape harusnya make sense ya, Ki. Mungkin pohon Lumayan. pohon dari Iya, Afrika di bawah kan juga bisa jadi. Mahal. Eto'o lagi di bawah. Oh, iya. Tapi sambil digiring. Kenapa itu? Karena ngapri kan dia. Konsep apa Afrika 5 orang sebut. Gak tau kan, Eto'o masa dibahas. Oke lanjut. Itu. Jadi kalau di kami salah satu hal yang mudah, bukan mudah ya, tapi Iya. cukup bisa diinvestigasi adalah konstruksi. Karena konstruksi kan Karena pelekatan. mudah untuk Visible, terlihat gitu. Visible data ya. Iya. Berarti kalian bisa lah ya nanti jadi pro bononya ICW gitu ya. Sebenarnya itu Mas, balik lagi tadi. Sebenarnya kita mau ngomong. Jadi gini sih. Udah mau kontak, mau lamar lagi. Ya, sebenarnya itu sih idealismenya. Pengennya kita mau menjembatani ya dari podcast Merong ini dari berbagai macam lintas kompetensi lah. Iya. Kan harusnya ada irisan ya dari Jadi ternyata benar kan ada benarnya. Benar ternyata. bahasan arsitektural banget juga terkait dengan lanskap dan segala macam pembangunan masjid kan itu berhubungan banget. Dan semoga kedepannya harus banyak lintas ini nih pertemuan musyawarah sama orang-orang eksakta juga nih, orang-orang sosial Ya, ya. di luar daripada kemarin gua ngomong sama ini Amri Kamisan kan. Katanya rencananya kan pas ke Indonesia Gelap pengen ngadain ini semacam forum di luar Kamisan, anak-anak muda gitu yang punya concern di dunia politik, Ya. orang-orang yang kerja di kantoran apa, ya seenggaknya ngumpul bareng untuk ngebahas apa yang lagi hangat lah di dunia. Gitu. Dan apalagi orang-orang yang teknis banget yang kayak Bapak Ada itu perlu banget kan dilibatin dalam ngebahas transparansi anggaran yang kayak gini tuh bakal berguna banget ilmunya. Boleh. Kalau menurut lu gimana Ki? Terlepas dari itu semua sih Mas, apa satu pertanyaan deh. Sebenarnya dari awal sini harusnya diangkat. Pertanyaan dulu tuh mungkin ya, kita sebelum closing ya. Ini awal lagi kan. Oh ya udah apa jawabannya? Harusnya awal. Oh ya udah. eh, Apa tuh spektrum? enggak dong. Pala dari akan lagi. Enggak dong. Tadi kan arsitektur udah lah ya. Itu udah. Tapi interior bidang doang. Enggak, kita masuk ke ICW-nya. Oke. Oke. Corruption itu secara apa ya? Secara mungkin secara praktis atau secara definisi dulu deh. Berarti itu apa ya? Iya, korupsi itu apa berarti? Oke. Waduh. Korupsi. Oke. Apakah harus berkaitan dengan uang saja? Nah, ini yang menarik. Korupsi sebenarnya gua nggak perlu literal untuk Bahasa iya, kalau bahas itu ya. Iya. Tapi secara prinsip sebenarnya korupsi itu bukan hanya konteks kerugian negara. Jadi di Indonesia itu sepanjang pengetahuan kami begitu ya dalam konteks politik Ya. itu coba untuk direduksi hanya kerugian negara saja. Padahal Ini baru tahu gua. Padahal Iya sih ya. kerugian bahwa kemudian ada jenis lainnya suap, gratifikasi dan lain-lain benar begitu. Ya. Tapi kemudian yang luput untuk dilihat adalah bagaimana korupsi politik itu terjadi. Bagaimana misalkan kebijakan yang dibuat dalam jangka waktu 1 jam 24 jam begitu itu tidak dijadikan sebagai tindakan korupsi. Oke. Gitu. Jadi di sini ketika kita ngelapor, kita harus penegak hukum itu seringkali bilang mana kerugian negaranya? Ada gak kerugian negaranya? Gitu. Jadi makanya Iya, kenapa sih sempit hanya di situ aja gitu ya. sepit? Makanya kemarin Jokowi kenapa marah-marah sama OCCRP begitu? Mana kalian bisa buktikan nggak kerugian negaranya? Bukan. Lu
endorse anak lu jadi wakil presiden itu udah tindakan koruptif ya. benar tindakan koruptif gitu. Jadi memang yang menjadi problem adalah pejabat negara kita, pejabat publik kita itu pun juga masih rendah pengetahuan korupsi. Tentang korupsi. Gitu. Make sense dong. Gue juga rendah. Karena juga gitu perspektif gue juga ya. Oh, pandangan gue kayak gitu mas. Pak. Iya. Oh Jokowi masuk ke OCCRP itu kan. Make sense di gue. Masuk lah. Tapi kalau definisinya ternyata merugikan negara, Ya. oh berarti selama ini kalau korupsi terjadi di swasta aman berarti kan? Yes, itu yang juga nggak ada di Indonesia. Nggak ada kan? Nggak ada. Cewek ngomong gitu juga sih, swasta gitu nggak sih? Fraudnya korporasi gitu. Persoalannya adalah mekanisme yang kita tempuh itu nggak ada. Jadi instrumen hukumnya untuk bilang bahwa korupsi di sektor swasta itu terjadi itu kita nggak ada. Padahal di dunia internasional korupsi swasta itu udah jadi instrumen sendiri begitu ya. Iya. Gitu. Harusnya begitu sih. Harusnya ada. Jatuhnya penanganannya lebih ke internal perusahaannya. Jadi kayak ada yang Yes. Next saya juga bisa. investigasinya ya orang internal aja kalau ada fraud gitu kan. Yes, benar. Karena kalau seandainya bicara tentang konsep yang lebih luas, korupsi itu kan masuk dalam triangle fraud ya. Gitu. Salah satunya adalah si korupsinya. Jadi sebenarnya utamanya itu tentang fraudnya itu sendiri. Gitu. Fraud. Jadi fraud baru kemudian ada pecah-pecahannya lagi. Gitu sih. Fraudnya fraud chicken lagi kan. Aduh. Kurang lagi ya. Kotor itu kalau ada jok harus dikeluarin pak. Ini deteksi ya. Harus dipatahin sama jok. Mohon maaf pak. Menuju bapak dia. Oh ya udah jawab Menuju bapak. Biasanya nongkrongnya di Bapak-bapak. Udah 30 kan? Sudah. Lu juga. Oh, dikit lagi. Lalu udah 9 lu ya? Dikit lagi ya. Bentar lagi. Bentar lagi. 5. Oh, mungkin nanya apa? Enggak gitu dong. Ya, tapi paling itu sih mas. Mungkin harapannya kita akan lebih banyak bertemu lagi ya, orang-orang yang berada di circle dan bubble aktivisme ini kan, orang-orang di dunia politik sosial yang kenapa di sana, sama orang-orang ini yang hari-hari pekerjaan yang teknis banget kan, orang-orang yang kayak kita lah kan, lebih banyak orang komputer, Kayak ada ya lah. kayak ada gitu. Teman kita ada yang dulu aktif banget, ya kepala bidang di BEM UI. Oke. Makanya masih kenal uang. masih misteri. Dia kenapa Enggak apa-apa. awet di sana? gitu. Tapi kalau nggak soalnya pasti dia ini deh. Iya terpanggil pasti. Masih terpanggil. Dia aktif ya dulu di kampus. Oke, ya. Mimpi dia masih ke arah sana. Masih ada deh. Tinggal dikasih nyala aja. Harapannya mungkin mas sama orang-orang yang punya concern ke politik, tapi ini mungkin dari pandangan gue juga ya, kan gue bukan orang pergerakan ya. Gue berawal dari Twitter doang gue. Ya. Ketemu orang-orang keren gini kan, Mas Iwin apa. Gue nggak punya basic, ya ada sih dia aktivis tapi di kampus doang, tapi gue nggak ada yang kayak organisasi yang membawa gue di bawah situ gitu loh. Ya. Nah harapan lu sama orang-orang yang punya kuasa di politik tapi nggak mau turun lebih lanjut karena mungkin nggak ada temannya gitu. Orang-orang hari-harinya kan banyak tuh keresahan orang-orang Ya. yang kerja di kantoran tapi nggak mau turun aksi karena emang ya gue pas datang ke sana sendiri males Iya. gitu. Iya. Nah pandangan lu gimana? Kalau ini sesi serius gini ya. Kalau gue sih ngelihatnya ini otokritik bagi teman-teman masyarakat sipil ya, teman-teman aktivis ya. Ini otokritik terhadap teman-teman masyarakat sipil aktivis yang nggak mau merangkul teman-teman yang kerjanya. Jujur ya, nggak banyak orang yang kayak asik kayak lu, kayak orang-orang kayak Mas Kurnia. Soalnya pas gue datang kan gue sendiri, terus sama babal-babal sendiri. Jujur aja gue ya. Iya, Nah, benar. misalkan kalau ada orang kan, hei mas, Nggak sepakat. ya gitu kan. Nggak sepakat. Jadi sendiri karena gue. Sekarang kan udah lumayan banyak teman kan kalau gue kamisan kan. Iya. Dulu awal ini kayak anak kucing hilang gue sedih banget. Iya. Kayak gitu sih. Ya apalagi gua aja. Iya makanya. Padahal sebenarnya lu peduli kan sama negara ini kan? Wih, Peduli banget kan? Kaget gitu. Iya kan? Peduli lah, Pasti peduli kan? Ya tapi mungkin itu karena wadahnya nggak ada, mungkin gitu ya? Atau mungkin nggak banyak orang yang dari. Bener. ini perasaan Ferry Irwandi nih yang di konten mana gitu gue lupa. Segitu cintanya dia sama Indonesia jadinya. Segitu kritisnya juga akhirnya kan. Yes, Gitu. benar. Iya. Gitu loh. Nah mungkin tadi otokritiknya berarti. Jadi kami itu aktivis itu hobinya bukan hobi sih, tapi bergeraknya itu hanya di lingkaran itu aja gitu. Sehingga ketika memperluas gerakannya itu terkadang canggung, terutama di dalam konteks kota-kota besar ya. Dalam konteks ya Betul. kelas menengah begitu. Betul. Karena kelas menengah punya
persoalannya sendiri. Ya. Ada teman-teman yang juga kerja di grassroots begitu. Persoalannya kan beda, teman-teman grassroots Ya. apa, kelas menengah apa begitu ya. Ya, ya. Gitu. Nah, yang mana jembatannya itu nggak ada. Nah, harapannya sebenarnya dari beberapa aksi peringatan darurat Indonesia Iya. Gelap. Itu sih, iya. Harapannya itu bisa ngerangkul seluruh Oh, elemen begitu, dan kan sering juga kalau seandainya di sosial media, wah lu intel begitu ya. Itu yang memang jadi problem. Tapi kan kemudian yang bisa kita identifikasi adalah sampai sejauh mana informasi yang kita berikan kepada seluruh orang yang baru ini begitu ya, sehingga informasi konfidensial ini tidak tersirkulasi agar tadi apa namanya strategi taktik dan lain-lain. Tujuannya kan sebenarnya satu ya, kita kan pengen ngebangun dulu awareness, ngebangun dulu Iya. apa namanya masa begitu ya. Betul. Informasi apa yang mau disampaikan ya itu tergantung kadarnya masing-masing aja begitu. Betul. Jadi jangan langsung orang baru lu pasti intel lu. Iya, iya. Lu pasti intel. Jadi coba aja rangkul dulu semuanya begitu, lalu kemudian nanti yang kalau gua percaya bahwa ada seleksi alam lah ya Ya. di dalam proses ini begitu. Yang mana yang nanti mau bertahan, ya itu yang nanti Pasti akan bertahan. tetap akan bertahan begitu. Itu sih kalau dari gua harapannya. Iya. Kalau lu Ki, Ini menarik tapi gue nggak ngerti. tuh. Sebagai otokritik juga untuk ke aktivis, ya serba salah akhirnya ngerangkul juga, tapi ya ada beberapa agenda atau visi misinya yang beda pun juga, atau terbuka keluar juga nggak baik juga ya. Misalkan dari ICW ada agenda apa atau ada visi apa, terlalu kebuka keluar jadi permasalahan juga ya berarti ya. Bukan dalam konteks itu sebenarnya. Akhirnya tadi Ada itu semangatnya aja mungkin kan. ada Lebih akhirnya semangat kayak itu. nuduh-nuduh kayak tadi tuh, oh lu intel ya, supaya dari sini dari sana gitu kan. Bener. Serba salah juga sih Jas, sebenarnya jangan gue juga ya. Karena apa namanya, iya ini kan juga operasi yang dibangun juga oleh aparat-aparat gitu ya, untuk agar kita satu sama lain itu tidak percaya begitu. Betul, iya. Sebenarnya kan kenapa kita nongkrong seminggu sekali, aksi seminggu sekali begitu ya, itu kan sebenarnya untuk memperkuat bahwa untuk memperkuat kepercayaan kita gitu. Iya. Trust itu kan di dalam konteks gerakan juga cukup penting gitu. Dan itu yang sampai saat ini sebenarnya belum terbangun, tapi kemarin Indonesia Gelap bagi gue Udah mulai ya. udah mulai teman-teman K-pop, teman-teman bareng warga kalian begitu, yang maksudnya individu-individu yang ibu-ibu begitu ya, kerja-kerja Iya. perawatan. Orang kantor. Bener. Itu akhirnya kan Iya. bergabung begitu ya dalam satu simpul. Itu sih. Iya. Mesti dulu sih, mesti ada kesenggol Yes. di ranah pribadinya dulu, baru Bener. kita akan turun sih. Ya kemarin kan mungkin kan paling yang kena cuma guru sama mahasiswa, sekarang Yes. dampaknya makin besar, Yes. makin banyak yang concern jadinya kan. Bener. Iya sih. Dan terlepas daripada itu, ini juga semangat kunjungan kita Mas ya. Terlepas dari lu kelompok kanan, kelompok kiri. Ini kan musuhnya ini dulu satu nih, yang gede banget. Great to disegel. Ya, nggak perlu sebut nama. Nggak perlu sebut nama lah. Leono. Sekarang kita bersatu dulu, meskipun kita mempunyai perbedaan dari segi mungkin ideologi atau apa gitu ya, atau value. Nah kita bersatu dulu untuk ya ini bersuara bareng untuk melawan si beliau ini dulu. Bener. Terlepas dari kita setuju apa enggak gitu ya, masing-masing orang harus makin solid lah terhadap Iya. masyarakat sipil ini. Oke, mungkin Pak Joki ada penutup dari Bapak. Kalau mau ke apa? Pantun, sabar. Kalau mau ke bahasa Cikini. Ya, jadi kita ke ICW buat melaporkan indikasi-indikasi korupsi gitu ya. Gimana? Ya, bisa kalau misalnya ada tindakan koruptif kita bisa lapor. Iya. Lapornya ke Kalau kalian punya dugaan informasi tentang dugaan korupsi pejabat publik ya, maksudnya nah, itu lagi kalau ada circle-nya di kan situ ya. kalau swasta beda Betul, gitu. oke. Circle-nya di situ lah. Kami fokusnya di negara gitu ya. Kalian Baik bisa saya kan baik. baik daerah baik pusat. Oke. Gitu. Kalian bisa lapor ke ICW. Berarti langsung via email ICW. Via email ICW di icw@antikorupsi.org atau bisa langsung datang ke kantor ICW di Resonansi. Oke. Aduan masyarakat juga berarti terima ya. Iya. Termasuk kalau kesal sama ICW kan ada terima. Ya. Masih ada gitu ya. Lo intel aja. Masa iya nih gua Lo intel. potongan rambut gua kayak gini ya. Tiba-tiba masuk. Gua kira masuk aja kira indah lagi. Sekali. Intel. Gua pakai baju hitam gitu kan. Potongan rambut gua cukur. Kampret enggak intel. Kumpul lagi.
Alin mungkin closing dari Bapak Sirki. Nah, Mungkin harapannya dari kan nih lu orang lu Menara Gading kan lu kalau ngeliat masyarakat sipil. nggak ada gue kena. Iya. Harusnya ada yang kena. Harusnya ada jadi kesetnya tidak. Harusnya ada. Soalnya rumahnya paling tinggi. Masyarakat kecil. Tapi harapan lu Ki, mungkin Ki, ke depannya untuk gerakan organisasi masyarakat sipil ini, atau mungkin lu punya concern yang lu mau sampaikan? Ya pada akhirnya itu sih ya, apa concern definisi korupsi ya, ternyata banyak pejabatannya belum ini ya, belum segitunya buat memahami secara mendalam lah gitu. Iya. Atau jangan-jangan bukan cuma soal uang doang kan? atau jangan-jangan emang mereka tahu tapi ya mereka nyari celahnya justru di situ kan. Benar. Nah itu Kalau gue jadi mereka sih apa? Kalau jadi mereka mau jangan ya? korupsi dong. Jangan korupsi. Jangan korupsi, anti korupsi lah. Nanti korupsi lah. Sering-sering mungkin ya, nanti kita ketemu lagi sama teman-teman dari cewek. Iyalah, gila ini daging semua nih. Seru ya? Seru ya? Lu kiranya bakal gila, serius kan? Lu takut tadi? Oh gitu. Santai ya. Santai. Nanti kita ketemu orang-orang yang seru lain lah di episode yang lain. Dan tentunya ngaitin dengan arsitektur. Menarik juga ternyata ya. Sektor. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan episode podcast Kali ini. kita di hari ini dan Bersama Mas Wana. bersama Mas Wana Alamsyah, dan semoga di episode berikutnya kita bakal mengundang narsum-narsum keren lainnya. Oke, Gi? Mantap. Oke. Ada Makasih banyak Mas Wana ya. Yuk, Makasih thank you. banyak semua teman-teman. Thank you. Bye.